Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Di sini saya akan mengasih ide ataupun inspirasi yang bisa mudah-mudahan yang bisa kalian tiru ya, atau bisa kalian lakukan, yang kalian misalkan pengen punya usaha sendiri, khususnya di kampung misalkan. Mungkin kalian sekarang yang nonton video ini ada di kota, lagi merantau gitu kan. Cuman misalkan kalian udah punya kepikiran mau punya bisnis sendiri, punya usaha sendiri di kampung, ya mungkin kalian bisa mengikuti apa yang saya sarankan ya. Ya, jenis usaha di kampung ini banyak banget ya. Yang terutama mungkin teman-teman semua di antaranya mungkin ada yang kesusahan dari modal, atau misalkan ide inspirasinya mau usaha apa, ya mungkin bisa ya. Saya akan kasih tahu, mungkin memang banyak yang bisa kalian lakukan di kampung tanpa mengeluarkan dulu eh, modal yang gede. Misalkan kalian bisa ya terjun dulu ke bidang ini. Misalkan kalau misalkan memang kalian kalau misalkan menurut kalian memang peluangnya nih bagus nih, misalkan ya kalian bisa nambah lagi modalnya gitu kan. Semakin nambah lagi modalnya, semakin besar, ya mungkin keuntungan juga bisa lebih besar gitu loh. Oke, yang pertama di sini mungkin saya akan sarankan ya, mungkin salah satunya ya di sini adalah membuat konter. Tapi kita kan harus lihat dulu gitu loh, kira-kira di kampung kita itu yang nggak ada, yang belum ada itu kira-kira usaha apa, mungkin yang pertama yang bisa saya sarankan di sini adalah, yang pertama adalah konter. Terus yang kedua adalah kita berjualan bensin eceran, itu juga bisa. Nah, kalau misalkan kita memang sudah mampu membuat tempat konter tadi, itu bisa diaplikasikan juga, bisa berdampingan juga gitu loh. Kita buka konter, di depannya kita buka bensin eceran, kita ya jual bensin eceran, itu juga bisa. Ya, terus yang ketiga mungkin di sini budidaya ikan itu juga bisa. Terus yang selanjutnya membuat toko tanaman. Misalkan kan kalau di kampung ya, apalagi di pegunungan, banyak tanaman-tanaman yang memang jenisnya bagus. Eh, kita bisa bikin toko online gitu kan, jualan tanaman juga bisa. Terus yang selanjutnya jual beli hasil bumi, itu juga bisa kalian lakukan. Misalkan kalian jual beli buah kelapa misalkan, atau ada ya rempah-rempah yang lain lah, itu bisa. Terus yang selanjutnya COD HP ya, COD HP. Terus yang selanjutnya COD motor. Misalkan kalau misalkan kalian punya kelebihan kemampuan di bidang otomotif, ya kalian kan pasti tahu ya keadaan motor tuh bagus apa gimana kan. Nanti kalian bisa menyesuaikan motor itu dengan harganya, itu bisa. Mungkin itu aja sih jenis-jenisnya yang sebagian yang saya bisa kasih tahu dulu. Nanti selengkapnya kedepannya insya Allah saya akan kasih tahu yang lainnya. Nah, mungkin di sini yang bakal saya bahas terlebih dahulu adalah counter. Jadi saya pengennya gini, kalau misalkan kalian memang lagi kesulitan di modal, misalkan kalian jangan dulu memaksakan diri ingin, apalagi kalian sampai saya mau gak punya modal, saya pengen usaha itu tapi saya nggak punya modal. Nah, jadi kan kalian bisa jualan pulsa dulu ya kan, jualan pulsa dulu. Kalau misalkan sudah punya pelanggan, ya pelanggannya udah rame, udah banyak, kalian bisa lah nanti cari modalnya dari manapun. Karena yang identik dengan sekarang kita punya bisnis berjualan, ya kita harus punya pelanggan dulu gitu. Ya tadi juga percuma kalau misalkan kita punya modal yang gede, misalkan udah bisa bikin bangunannya, terus kemudian kita beli
alat-alatnya segala macam. Tapi kalau misalkan kita nggak punya pelanggan, kita nggak tahu caranya kita misalkan punya dapat pelanggan yang bisa jadi berlangganan ya, jadi pelanggan itu kan sama aja. Nah kemudian ide usahanya apa sih gitu kan? Ya biasa kan kalau misalkan kalian misal ya, kalau saya kan hanya mengasih ide aja. Mungkin kalian bisa membuat counter ya. Ya selain counter pun ada banyak sebenarnya. Cuman mungkin yang akan saya bahas kali ini adalah tentang counter dulu, counter pulsa gitu kan. Nah kemudian yang lainnya juga banyak, mungkin nanti di video saya selanjutnya saya bakal ngasih tahu atau saya bakal merekomendasikan. Saya bukan mau mengajarkan ya, cuman saya hanya ingin berbagi pengalaman atau misalkan berbagi inspirasi gitu ya. Nah, emang kalau misalkan kita berbicara counter itu kan ya setahu kita ya, misalkan kita lihat tiap counter itu kan semua ada gitu loh. Mulai dari pulsa, aksesoris atau misalkan yang lainnya, aksesoris kan juga banyak. Itu kan perlu modal yang besar gitu loh. Iya, counter itu kan ada yang besar, ya kan? Ya kita bikin counter sederhana dulu. Misalnya yang orang lain sering butuhkan kan, misalkan ya kita ambil dulu dari yang kecilnya aja, yang biasanya itu misalkan pulsa ya kan, kita bisa jualan pulsa dulu. Nah, berapa sih eh, modal pertama kita misalkan jualan pulsa? Saya kan misal ya, ini misal kalian ada yang memang benar-benar gak punya modalnya misalkan, saya sih cuman bisa ngasih saran ya minimal 50.000 pun saya rasa udah bisa kita berjualan pulsa, bisnis sendiri, punya usaha sendiri gitu kan. Dan juga saya rasa itu gak ribet, cuman pakai HP doang kan kita bisa. Nah gimana sih caranya kita ingin mendaftarkan diri supaya bisa berjualan pulsa ya? Itu nanti kalian bisa tanya di kolom komentar saya. Nanti kemudian saya akan kasih tahu caranya seperti apa, kemudian perhitungannya seperti apa juga. Nanti saya akan bakal kasih tahu. Kita sharing aja ya, kita sharing aja. Nah sekarang gimana caranya supaya kita kan di awal nih, kita kan di awal benar-benar baru memulai yang namanya usaha. Sedangkan yang namanya usaha kita berjualan, pasti kan itu kan butuh yang namanya konsumen atau misalkan pelanggan gitu kan. Gimana caranya bisa mendapatkan pelanggan? Mungkin yang pertama kalian bisa ngasih tahu ke teman-teman kalian, misalkan ngasih tahu ke keluarga kalian, atau misalkan ke teman-teman grup biasa kan, alumni kayak gitu juga mungkin bisa kalian kasih tahu aja. Ini saya sekarang jualan pulsa. Kalau misalkan kalian butuh pulsa misalkan, silakan hubungi saya gitu kan, bisa. Terus kalian rubah aja sistemnya. Misalkan ada counter yang memang sudah berdiri di kampung kalian, daerah kalian misalkan. Ya kalian bisa cari metode lain. Misalkan dari segi pembayaran ya. Kalian boleh pesan kok. Misalkan bisa kalian bisa pesan pulsa, kemudian akhirnya nanti aja saya misalkan ke situ atau gimana, itu kan bisa lebih memudahkan konsumen juga. Jadi dia gak perlu datang ke counter itu, kita aja yang nawarin, sekalian kita yang ngambil uang pulsanya itu ya. Itu mungkin bisa menjadi salah satu untuk mencari pelanggan ya, karena yang paling utama kita usaha berjualan itu ya pelanggan gitu. Nah ketika kita sudah misalkan memulai, nah ada nggak sih resikonya, resiko yang bisa membuat kita maaf ya misalkan sampai bangkrut atau misalkan yang nggak berkembang lah. Ada risiko, semua usaha, jenis usaha semuanya pasti ada gitu loh. Apa sih kira-kira resikonya gitu loh? Ya mungkin gini ya, misalkan seseorang itu misalkan pesan lewat WA kita, atau misalkan lewat SMS, atau lewat Messenger, atau misalkan lewat yang lainnya. Misalkan dia minta pulsa, isiin pulsa misalkan yang 10.000 ya misalkan ini. Kemudian kita kirim,
Ya kita kan nggak dulu berpikir negatif juga kan, misalkan sama pelanggan kita, sama salah satu pelanggan kita. Apalagi misalkan kalau dia itu salah satu pelanggan baru misalkan. Nah kemudian kita nanyain atau misalkan kita tanya yang uang pulsa itu udah ada belum gitu, udah bisa bayar apa belum. Kemudian dia misalkan dia bilang nggak ada, dia bilang belum ada, terus ya 1 hari 2 hari sampai dia nggak bayar. Ya mungkin itu adalah salah satu risikonya gitu loh. Ya kita punya untung juga sedikit gitu kan, malah ya boro-boro kita dapat untungnya gitu, modalnya aja nggak ada. Jadi saya sarankan kalian itu lebih berhati-hati ya, kira-kira eh, orangnya bisa kepercaya apa enggak gitu ya. Itu sih, kalau misalkan selebihnya ya terserah kalian juga yang bisa menjalankan nanti usahanya. Selanjutnya, selain kita misalkan dia beli tapi gak bayar, itu adalah salah satu resikonya. Yang kedua, misalkan ada satu pelanggan misalkan yang mau isi pulsa, dia misalkan sebutin nomor tujuannya kan. Nah misalkan kita kurang fokus, atau misalkan kita salah pijit nomor, misalkan yang harusnya misalkan angka 7, dia bilangnya 7 tapi kita ketiknya 8 misalkan. Ya udah, kalau misalkan kebetulan nomor yang 8 itu misalkan aktif, walaupun beda cuma satu angka, kemudian nomor itu aktif, ya berarti pulsa kita malah ke salah tujuan gitu loh. Nah mungkin nanti si pelanggan yang ada di hadapan itu pasti bakal nanya, kok pulsanya gak masuk-masuk. Pas kita cek, oh iya di situ ada nomor yang salah. Itu salah siapa? Kalau misalkan salah kita, ya berarti kita yang bakal rugi gitu loh. Ya kan, kita harus isi 2 kali. Yang pertama udah ke laut, gak dibayar sama siapapun. Ya mungkin yang kedua kalinya kita cek lagi, kemudian nomornya benar. Nah mungkin itu yang akan masuk gitu. Nah mungkin itu juga salah satu risiko yang memang kita harus hindari ya. Kita memang harus hindari. Nah mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Nanti kalau misalkan kalian mau bertanya, silakan tanya di kolom komentar aja ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kemudian kalian misalkan mau membagikan video ini supaya teman kalian juga bisa melihat atau mendengar inspirasi untuk memulai usaha. Silakan kalian bagikan ke teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa.